Selamat pagi seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 13 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini dengan tidak berkekurangan satu apapun juga. Tuhan kiranya mau jaga kami hari ini dalam menjalani hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, agar kiranya kami boleh terus bersuka cita di dalam segala hal. Kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami, berkati kami agar boleh mengerti apa arti perkataan Tuhan, agar kiranya boleh kami pakai dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Dengan tema salah sasaran lan bahasa Toraja dikua tutun salah. Dalam pelaksanaan adat khususnya adat Toraja, baik dalam upacara rambu solo maupun upacara rambu tuka, kadangkala kita sendiri merasa bingung dengan berbagai tahapan, simbol dan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut. Banyak yang kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya, tetapi harus dilakukan dengan alasan ketaatan kepada adat dan aluk. Paulus yang adalah penginjil tahu benar kondisi yang ada di Athena. Ia kemudian memberitakan sang juru selamat kepada penduduk Athena yang rajin beribadah, namun yang mereka sembah itu mereka tidak mengenalnya. Tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebelum ia memberitakan kabar sukacita kepada penduduk Athena. Terbukti bahwa ia tahu kondisi kepercayaan orang-orang di Athena pada waktu itu. Ia kemudian memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Paulus memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Athena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah, sehingga penyembahan mereka tidak salah sasaran, seperti yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam upacara-upacara adat Toraja, sudah banyak yang salah sasaran. Rangkaian upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan aluk. Karena itu dilakukan sangat ketat dan menjadi keharusan. Namun jika dicermati, sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja. Kita kadang lebih taat kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu artinya dan maknanya dibanding ketaatan kepada Tuhan. Seharusnya yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas, yakni untuk Tuhan. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sapaan pagi dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi Tuhan, karena sungguh luar biasa penyertaan-Mu yang terus kami alami dari waktu ke waktu. Pagi ini adalah bukti bagaimana Tuhan memelihara kami bersama. Dan kiranya pemeliharaan-Mu ini semakin menguatkan iman percaya kami, teristimewa untuk menjalani hari ini. Dan biarlah hidup kami seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Jauhkan dari kami Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak salah sasaran dalam melakukan hal-hal demi kemuliaan-Mu. Kiranya kami tidak menganggap bahwa yang kami lakukan itu adalah hal yang sudah benar
padahal jauh dari yang Engkau kehendaki. Kiranya segala yang kami lakukan melalui tindakan, kata-kata, atau perbuatan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dan jikalau ada yang salah, ada yang tidak tepat sasaran dalam segala yang kami lakukan, ampunilah kami. Tuhan, hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, teruslah Tuhan berkati baik hidupnya secara pribadi maupun juga keluarganya, sehingga terus bersemangat dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati kami terus menjalani hari ini Tuhan dalam segala keadaan kami. Istimewa, biarlah kekasih-kekasih kami yang berulang tahun hari ini boleh semakin berlimpah sukacita oleh karena pertambahan usia itu, dan diikuti oleh bertambahnya berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Kami ingat Glenn Franklin Ambadatu, Ibu Dewi Mayasari, dan Yohana Octavian Sambara. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Kasih-Mu kiranya terus mereka alami ke depan. Berkati juga Tuhan semua keluarga kami, umat yang Kau kasihi, yang terus merindukan kesehatan, entah yang berjuang di rumah sakit untuk sembuh maupun yang terus berjuang di rumah didampingi keluarga mereka. Tuhanlah sumber kesembuhan. Demikian juga mereka yang terus berjuang lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pendidikan. Kiranya mereka semua adalah orang-orang yang akan berhasil karena Tuhan. Dan biarlah hari ini hal tersebut boleh nyata dalam perjuangan mereka. Kami terus berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari kami dimanapun berada. Tuhan peliharalah mereka selalu. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa tidak henti-hentinya kami doakan. Kiranya mereka terus mendapat hikmat dari Tuhan dalam memerintah. Demikian juga sesama kami, dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Kasihi mereka Tuhan, dan pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka teristimewa, untuk boleh mengabarkan Injil keselamatan daripada-Mu. Tuhan, biarlah hormat dan puji hanya bagi-Mu sepanjang hidup kami di hari ini, dan kiranya langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang seturut dengan kehendak-Mu semata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sehingga dalam menjalani hari ini kita tidak salah dalam melangkah dan bertindak. Karena itu terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat yang kekasih. Tuhan memberkati kita bersama. Selamat.